Pove juga ya di band. Ini Pove sekarang udah masuk priority ya Om? Iya, karena banyak hero dash yang bisa ditutup. Mungkin kalau ada penggunaan dari Suyo, ada penggunaan dari Freya, ini Pove akan bisa menutup karena dia cukup annoying lah ya dengan Infernal Pursuit-nya. Oke. Dan dengan hadirnya Gwen bersama Marcel di list banning dari tim Liquid ID, mereka masih punya kesempatan untuk tutup satu lagi yang ternyata menuju ke arah Freya-nya yang tidak akan dibiarkan terbuka. First pick untuk Navi. Ada Cusin, ya benar. Atau kalau mau lebih agresif, langsung saja Harley. Oh, Harley first pick. Ya pada Harley ada Suyo. Kalau sekarang kayaknya ngelihat Harley di first pick udah nggak asing gitu ya. Benar. Karena kalau misal dulu kan mungkin masih banyak ketutup counter. Tapi Iya. kalau sekarang berarti worth it ya Om di first pick. Zuxin sih gua tapi ini. Cusin ya. Masih Cusin. Oke. Dengan Cusin dan jawabannya ternyata langsung menuju Leo Board bersama Harith. Wow, Andorio dikasih Harley. Ini juga cukup menarik dan bahkan kalau misalnya mereka mau main kombinasi di sini, mereka bisa memanfaatkan Kalea. Kalea ya, tapi nggak usah Harley pun masih ada Suyo kalau mau dipakai gitu. Tergantung mau apa yang mereka mainkan. Benar. Dan ini tergantung dari partner juga ya untuk Cusin sendiri. Mau main agresif jelas sekali terbuka. Kombinasi bisa clear lane cepat untuk di area mid dan menurut River. Suyo satu, oke. Kalea kah? Ada Granger. Oke. Berarti lebih pengen ngamanin match up di area gold lane-nya dulu ya. Yap. Antara Granger dan juga Harith. Kalau untuk tim Liquid ID, apakah perlu untuk jawab Cusinnya dulu Om di mid lane? Kasih mid yang kuat di early? Bisa jadi kalau memang pilihannya jatuh di Yves ya. Heeh. Karena Yves lumayan oke juga untuk mengatasi range dari Lantern Flare. Yap. Ada Yves, terus juga sebenarnya ada Cetian ya. Tapi Yves lebih oke lah. Itu kayak udah counter pasti ya biasanya karena secara range juga dan River sih yang sekarang emang harus dipegang ya. Benar. Dan aku lebih nunggu juga siapa yang mau pakai Valentina hari ini. Sadar gak dari minggu ini? Siapapun yang ambil Valentina, mid-nya diketemukan dengan Valir. Oh iya ya, Valir lagi on trending juga. Bahkan Benar. beberapa kali masuk ke band juga kan. Betul. Wah, tapi kalau Valir mungkin di sini agak berat ya Om ya. Kalau gue lihat kenapa berat, posisinya ada sosok dari Granger udah pasti main front to back. Kedua berat banget kalau misalnya ada dengan Zuxin. Ya. Dan ditambah lagi ya lihat jungle yang bisa dive in seperti ini mengerikan. Iya ya. Nah, cuma sekarang kita harus cek dulu nih dari segi bandingnya ya. Karena memang kalau buat sekarang Khalid ini jadi salah satu prioritas di area roamer. Ngomongin early. Bener. Apalagi ini kan partnernya antara Yves atau Cusin ya. Iya. Otomatis untuk fast clear lane-nya itu sangat-sangat cepat sekali lah. Desert Tornado, Hah? itu bisa dikombo dengan Void Crystal atau mungkin bisa dikombo dengan Lantern Flare nanti. Oh, oke. Tapi ngomongin Rachel dengan sosok dari Eve-nya ini nih. Yang menurut gua agak cukup menarik kok. Terkadang hero poking seperti ini. Itu kan biasanya digunakan untuk bermain dengan poking. Mereka tuh dibandingkan poking, Rachel bermainnya langsung fight di awal, fight besar, dimainin sustain-nya. Habis itu baru dia poking. Padahal terkadang reward manipulation kan kita tahu cooldown-nya nggak secepat itu ya Om. Iya. Tapi dia berani Om, buka, tutup. Itu semudah itu. Gak terlalu dipikirkan sekali dari cooldown-nya. Berani dia, berani. Berani dan agresif lah. Ya. Oke. Tapi sekarang buat tutup dulu ya. Opsi-opsi roamer jujur masih Banyak nih. nih Kalau buat sekarang. sekarang ya. Mau main agresif, Hilda mungkin, dan Hylos ternyata. Hylos, siap. Sama ini. Hylos kalau sinerginya dengan Cusin slow kan. Betul. Kita udah kena patah kaki, diangkat ke atas, dibanting ke belakang, datang Suyo, niup, selesai. Area of effect juga besar dan Betul. kayaknya buat jawab tipikal kayak Eve, yang Leomord. Yep. Ini jadi opsi yang cukup menarik dan dengan Uranus yang tadi udah sempat ditutup, apakah emang targetnya bakal menuju ke XP-nya lagi, Aran? Uranus ya, kalau Uranus ditutup ya satu hero yang tebel lagi. Biasanya Elis kan. Heeh. Ya, tapi kalau yang lain kalau memang cukup respect sebenarnya Tyrese pun masih ada. Tyrese juga lagi naik kan sekarang. Tapi berarti harus cari yang tebel ya. Kalau opsi-opsi kayak Arlos, gimana? Om? Hilda. Arlot juga oke, tapi Arlot itu lebih ke momentum maker ya. Heeh. Bukan yang tebal juga, jadi kalau memang ada Arlot, itu mereka harus bisa langsung instant pick. Sesegera mungkin. Beda gameplay-nya Beda gameplay, aja ya? beda. Kaliannya diambilin Nevin Nanowawa yang tadi saya lihat sepertinya punya chance besar banget untuk berada di arah Navi. Di tangan Apro. Tapi kali ini sudah diamankan di tangan dari Leoni. Dan ngomongin Gatot Kaca salah satu tindakan preventif yang bisa dilakukan. Jadi dari yang dia bisa bermain agresif,
Karena pick ketiga mereka mau tidak mau harus ngamanin Granger, ketimbang harus ngelepas Granger tersebut dan main Cloud di sini. Jadi dia lebih melepaskan Kalia tersebut. Karena menurut gua tadi punya kombinasi yang sangat bagus, Yong. Iya. Tapi, Kalau ya. Kalia di Navi. Oke, tapi Gatot Kaca udah keluar juga ya. Berarti satu EXP, Oke. Sora. Ora. Oh, Valentina juga ya. Tapi ini oke sih, 2 counter setup kan jadinya. Jadi kalau misalnya ada inisiasi, ada jawaban yang cukup kuat dari Navi, bahkan secara team fight terlihat sangat strong. Tinggal satu lagi nih dari tim Liquid ID. Mau cari badan lagi atau gimana? Gua suka Aran main di ini sih, Arlot kalau mereka mau main. Iya, Marlon oke Atau banget enggak sih. sekalian tanking Uranus yang tapi udah di-ban kan sayangnya. Uranus oke, tapi sayangnya udah di-ban. Mau main sosok dari Terisla juga nggak masalah. Karena nantinya akan ada salah satu badan yang untuk bisa nge-cover Kevin. Iya, karena ini juga bukan bawain yang typical burst damage pasti ya dengan kombinasi Kalea. Jadi kalau Alice. bisa memperpanjang team fight dan Alice pun punya kemampuan tersebut. Dia punya efek sisi dan area of effect yang besar ya. Benar, mirip dengan Uranus ya. Iya. Ya, ini punya sayap ya kan. Bisa terbang. Ya, Uranus kan punya kaki. Nah, itu beda. Ya, tapi ya dengan adanya Alice di sini ya sustain team fight jelas ini akan bisa dimainkan juga ya oleh tim Liquid. Sedangkan untuk dari Navi sendiri, kita melihat mereka punya efek crowd control yang besar. Jadi untuk di objektif early-nya ini menurutku ini akan sangat seru sekali. Di turtle yang pertama nih, karena dua-duanya pasti bakal ngontot buat dapetin. Iya. Dua-duanya punya daya gebrak yang cukup nih buat bisa dapetin turtle yang pertama. Seru sih, Suyo versus Leomord ya yang akan kita saksikan. Dan setupnya juga dari kedua belah sisi XP laner ini punya area of effect yang bisa ngeganggu siapapun junglernya. Nevin, Ya. menurut Nevin, draft mana yang sangat kuat untuk di game yang pertama ini? Aku suka TLID sih. Oke, kalau mau apa? TLID. Oke, 2 suara untuk TLID. Jadi mari kita menyaksikan pembuka untuk di minggu yang ke-6 hari terakhir MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Selamat datang di Land of Down dan kita akan langsung saja melihat early game seperti apa yang nanti bisa dimaksimalkan karena jelas dengan hadirnya Kalea ini akan ada 2 Purify yang dibawakan Ukir dan juga Steve. Tapi kita tahu nih targetnya nanti akan bisa bergeser ke arah Afro. Cuman masalahnya damage-nya cukup nggak om buat di early game? Kalau di early harusnya masih belum ya. Kalau kita bicara soal early game, mungkin nanti waktu menginjak di mid game, waktu Kiom punya item lebih sehingga bisa dikombinasikan bersama dengan Kalea juga. Dan ini bagusnya dengan penggunaan dari Kalea sendiri sebenarnya adalah pemaksaan dari penggunaan Purify itu sendiri. Dia yang trigger berarti ya? Betul. Oke, apalagi ada 2 efek sisi kan sebenarnya bisa datang dari Aran juga. Wah, ini ada yang menarik nih ya. Oke. Karena Grangernya pakai Emblem Marksman. Iya, sudah mulai berubah ya berarti buat sekarang ya? Iya, sedangkan Suyu-nya bukan Emblem Marksman ya. Jadi lebih akan memainkan source skill-nya untuk memberikan burst effect. Jadi Emblem Assassin versus Emblem Marksman nih kalau untuk kedua jungler. Tapi mungkin kalau menurut gua Leomord cocoknya memang lebih ke marksman dan kalau Suyoan kita tahu ya dia bermain dengan in and out-nya dengan burst damage yang sangat tinggi. Jadi gak masalah dengan adanya assassin. Cuma problem yang dilihat saat ini adalah gimana cara mereka bisa mainin rotasi seperti biasa untuk Navi. Karena akan cukup berat ketika mereka sudah ada Kalea di early game seperti ini, Nevin. Iya, gangguannya emang bakal sangat menyeluruh sih ya. Dan talent prediction yang 2 angka ya untuk tim Liquid ID. Yes. Dari saya pribadi dan juga dari Serwawa. Om Wawa adalah Harwanto, Arwanto adalah Om Wawa. Jadi kita bakal lihat sungai kayaknya akan menjadi sebuah perdebatan yang cukup tinggi. Karena Dario telah memberikan informasi di depan sana. Perpasukan dari tim Liquid ID sedikit terkejut. Ya, lebih pengen cari damage dulu aja untuk bikin siapapun sekarat supaya nanti di area turtle akan ada kuantitas yang lebih diuntungkan oleh salah satunya. Dan sejauh ini emang Navi yang lebih bisa memegang kendali tersebut. Andoryu udah berhasil pegang turtle. Uproll di depan sana bakal jauh untuk pegangin perpasukan dari tim Liquid. Ada reward manipulation dan Andorio berhasil mendapatkan 1 turtle. Kevin ditutup jalan oleh Cars. Lihat dengan Shifting Skies, Torrent Moment membuat Kevin terangkat ke udara dan dihempaskan ke sungai. Membuat retribution dari Andoryu instantly mendapatkan turtle pertama untuk tim Navi. Ini gangguan dari Afro berhasil megang 2-3 player om tadi. Ya, lebih ke Kevin juga tadi kan, yang berhasil buat dipegang juga sehingga gagal untuk bisa mendekat dan melakukan retribution tadi. Jadi memang dua-duanya cukup ngotot tadi untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama dan Navi yang berhasil come on top juga. Jadi sejauh ini kita melihat Navi mereka masih baik-baik saja. Yap. Meskipun untuk di bagian bawah tadi ya ada tipis-tipis lah ya, mungkin satu lane yang sempat dikuasai dengan Kyo juga. Tapi sejauh ini memang keunggulan dari Navi mereka dapatkan dengan penguasaan map yang cukup oke, cukup bagus.
Dan ini masih bisa dikejar juga sih sama tim Liquid ID ya. Apalagi nanti kalau misalnya udah ada ultimate dari seorang Leoninya, karena sebentar lagi akan menuju ke arah level yang keempat dan gangguan. Karena Oke, bakal cepat diganggu. Menuju ke invasi, jangan bermasuk dari tim Liquid ID. Mereka kehilangan Purple dan Kevin. Maharaja Kevin. Kevin the Goat. Kali ini harus kehilangan Purple-nya. Kevin the Goat. Berat banget kali ini. Ya, efeknya bakal merembet cukup luas ya Om, dengan Iya. hilang purple buff ini. Pasti ya. Oh, secara untuk Bro, bakal coba dikomit kah? Tapi untungnya bisa keluar dari cengkraman para pasukan dari tim Liquid ID. Tadi untungnya dari Leoni agak cukup ragu sepertinya. Apakah bakal dimakan atau enggak? Karena Avatar Guardian masih ada. Revitalization masih ada gitu loh mau Iya. dan juga Devin. bukan target yang memang cukup optimal ya. Buat bisa di burst down di early game apalagi. Gatot Kaca yang punya Revitalize. Tapi di bagian atas ini lumayan oke sebenarnya kalau untuk Aran sendiri ya. Karena untuk head to headnya Kars belum bisa memberikan gangguan yang lebih juga terhadap Alice. Dan tim Liquid ID lagi dalam mode mencari pertukaran sih, karena udah banyak banget nih kerugian yang mereka pegang dari purple buff, turtle objektif juga. Dan menuju ke arah turtle selanjutnya, sepertinya mereka bakal coba untuk kasih pressure dulu di area river. Dan sekarang udah mendapatkan beberapa informasi. Bakal coba dipaksa oleh para pasukan dari tim Navi untuk mendapatkan turtle mereka yang kedua. Tapi Maharaja Kevin dipegangin Napro. Dan bakal berhasil mendapatkan satu buah turtle kembali. Shifting Skies dengan cara mentarikan. Memporak-porak dengan para pasukan dari tim Liquid Indonesia. Q banget ter-take down. Aran mau tidak mau harus mundur ke arah belakang. Bayangkan damage-nya diterima, Aran terlalu besar. Tim Liquid mereka porak-porak dengan 4 poin yang sudah dimakan oleh para pasukan dari tim Navi, Nevin. Wah, keuntungannya begitu banyak dipegang oleh Navi semuanya. Bahkan sampai platingan gold di area mid lane. Purple buff juga bisa dipegang. Tapi sebenarnya apa mistake dari tim Liquid ID di momen turtle tadi Om? Ya, mereka terlalu terfokus dan lupa mungkin ya untuk melihat bagaimana Ukir di sini memberikan support yang sangat baik sekali. Tidak ada yang bisa menargetkan menuju ke Ukir dan juga Andori sangat-sangat free untuk bisa mendapatkan turtle tadi. Kalau kita intip sedikit dari itemnya juga, Bro, bakal dikomit kah? Ini bahaya banget sih kalau dikomit dan dipaksa. Poking damage udah paling wise. Tapi kalau tadi dipaksa atau dikomit, seingat aku ya catatan dari Afro itu belum punya satu avatar dia kali Wait. Maharaja Kevin Legoat. Kali ini di arah top lane ditelan bulat-bulat oleh dua para pasukan pemain Navi. Kars, Vito di tengah Andoryu melenyapkan jungle mereka bahkan di mid lane. Leoni di depan sana bersama dengan Rachel, dia gak bisa bertahan dengan sangat lama karena damage dari Dead Sonata dan juga Rhapsody dan CV ini membuat dia harus pulang. Ya, pressure-nya benar-benar habis-habisan sih yang diberikan sama tim Navi. Cuman tim Liquid ID, setidaknya mereka masih bisa dapetin outer turret di bagian bottom lane Om. iya, cuman ya itu tadi ya. Untuk PR-nya mereka, untuk tim Liquid sekarang adalah mereka belum bisa untuk menangin. Dari setiap team fight yang kita lihat, itu dikarenakan dari Ukirnya yang memang selalu bisa membackup kan. Ada Lantern Flare yang masuk di sana dan ya ini masih harus menunggu Kyo untuk bisa hadir baru Ukir tertangkap di depan sana dan bahkan masyarakat sepeda mencoba berhasil mendapatkan satu tsunami slam. Disambut oleh Maharaja Kevin. Membuat permasukan dari tim Liquid akhirnya memecahkan 1 poin untuk mereka di game ini. Karena satu-satunya poin yang didapatkan barusan Nevin. Ya. Dan para pasukan dari tim Liquid mereka nggak boleh sembrono untuk masuk ke dalam. Kita tahu dia dalam keuntungan 5 member. Kayaknya objektif lebih west deh Nevin dibandingkan mereka memaksa tim fight lagi. Ya, dan ini yang baru dibahas sama Om Wawa juga ketika Ukirnya udah nggak ada lagi tapi dipaksa. Kars! Shifting Skies-nya berhasil dihindari oleh seorang Rachel. Tidak bisa terlalu lama bermain dengan adanya avatar Guardian tapi Silent Force yang dikeluarkan oleh seorang Q. Memberikan impact cukup besar Kevin. dan bahkan Kevin meledak di depan mata dengan Sky Piercer yang menyala. CV membuat para pasukan dari tim Liquid memutuskan untuk mundur Nevin. Sky Piercer aktif. Bahkan turtle-nya bukan menjadi tujuan utama sebenarnya, tapi lebih ke arah team fight yang dicari Om. Iya, dan sebuah team fight yang sebenarnya bisa dibilang juga sama-sama gak dapetin objektif memang ya. Iya. Cuman tim Liquid mereka hilang momen tadi untuk bisa dapetin turtle juga. Jadi ada waktu yang sempat dibeli juga sehingga Ukir sempat untuk join. Dan sekali lagi nih, kalau Ukir gak di pick off di awal, waktu dia ada di tim fight besar, ini sangat merugikan untuk tim Betul. Liquid. Tapi izin ini tegang semua ya. Heart rate-nya ya, Navi semuanya di atas 100. Sedangkan tim Liquid hanya Aran yang berada tadi di heart rate yang cukup normal. Cukup tegang nampaknya untuk dari match kali ini. Membuat para pasukan dari tim Navi mereka berhasil mendapatkan perfect turtle. 3.000 gold, makin melambung Nevin.
makin happy ya harusnya buat teman-teman dari Navi. Tapi tetap mereka harus bisa ngejaga pressure-nya, terutama dengan hadirnya Ukir. Terus juga kita ngelihat bagaimana efek dari Cars ya di dalam game ini. 205 dari segi KDA. Dan dia biasanya munculnya belakangan Om. Tapi menurutku Surprise. Cars bagus banget juga ya. Bagus karena banget. berapa kali kita melihat kan Torrent mode yang dibuat dengan dia itu make a play banget. Iya. Yap. Dan follow up-nya juga jelas di sini ya. Betul. Di output damage memang udah bisa diberikan, apalagi dengan itemizations dari Granger, dari Suyo juga Om. Ya, for X Hunter selesai. Mungkin Malphite Roar sebentar lagi nih untuk Andorio ya. Tertangkap. Leoni menjadi target utama mereka. Maka coba di poking sedikit demi sedikit. Mundur ke arah belakang. Akan ke ada Tsunami Slaying. Tapi nampaknya Aran juga tidak bisa terlalu lama. Tiba-tiba pojok di arah top lane dan Death Sonata untuk poking membuat Kyo dan juga Drichel tidak dalam full performance ketika mereka ingin team fight. Sakaratul maut, bahkan 3 orang harus pulang secara bersama Nevin. Iya, jadinya nggak bisa ada perlawanan yang dilakukan sama tim Liquid ID. Tapi celahnya di mana Om? Kalau misalnya tim Liquid ID pengen menangin team fight. Ya main pick off kayak tadi. Coba untuk cari ya yang berusaha untuk melakukan bantuan tadi. Pick off 1 mereka bisa menangin jumlahnya di sana. Karena mereka punya Kalea. Jadi menurutku di sini mereka harus bisa maksimalin penggunaan dari Kalea itu sendiri. Meskipun memang terlihat sulit ya, ada 2 Purify. Tapi minimal kalau Purify-nya sudah tertrigger, ada 1 Tsunami Slam yang kena, itu akan membuat sebuah poin plus untuk tim Liquid. Iya, dan harusnya nanti Aran juga jadi lebih bebas ya untuk memberikan efek sisi dari turn off ruin-nya. Tapi sekarang masalahnya adalah dari tim Navi pun mereka benar-benar nempel 5 pemain sedari tadi bermain secara solid Ya. dengan 5.000 keunggulan yang sudah mereka pegang. Ya, dari Navi mereka sudah menang ini kan, menang level, mereka menang item, mereka pasti bakal main front to back. Mereka akan memaksimalkan Sora nih yang dipakai dengan Cars nanti. Dengan torrentnya dia sehingga begitu semuanya terkumpul di tengah tinggal ditabrak dengan EOG dari Gatot Kaca dan di follow up dengan Death Sonata. Iya, udah ada Malefic Roar juga di tangan dari Antoriu. Dan sekarang momennya bertepatan dengan Lord yang sudah hadir di dalam line of down. Sekarang pertanyaannya, apakah area of impact yang bisa dibilang sangat besar dari tim Liquid ID bisa menjadi satu kontes power yang besar terhadap Navi atau ternyata ini masih belum cukup Om? Sebenarnya belum cukup ya, karena untuk berhadapan nih adu retri dengan Suyo itu sulit banget. Apro, Iya nangkap Leoni. Apakah bakal coba di-commit? Di depan sana permasukan dari tim Liquid ID, malah mereka yang berhasil mendapatkan Leoni kah? Flicker. Lihat mundur ke arah belakang. Bakal coba dipaksa. Maharaja Kevin bantu Septic Skies. Cars! Lagi-lagi menutup jalan bersama para pasukan dari tim Liquid untuk mendapatkan dan kontes terhadap Lot. Kyo tertinggal. Aran harus mundur ke arah belakang. Andoriu terlalu sakit damage yang diberikan bahkan Maharaja Kevin terpenggal di sungai. Membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka kehilangan 3 member dan Lord yang didapatkan Navi membuat para pasukan dari tim Liquid benar-benar barbar. Andoriu. Jadi kalau mungkin tadi dari Ukir ada Crimson Beacon, itu mungkin bisa dimakan dari Drichel-nya. Iya, bisa digas lagi ya. Cuman ini team fight yang bener-bener power banget dari Navi. Dibuka dengan Afro doang loh Cars. sendirian ya. Tapi Cars di sini kuncinya selain Apro tuh hanya bait belaka dan Cars-nya Om. Yap, selalu. Shifting Sky Storm moment selalu yang nutup Maharaja Kevin. Gak bisa adu retri, gak dikasih kesempatan adu retri di sini Om. Bener, itu pas banget selalu ya. Momen-momen yang memang bisa dipegang dengan Navi setiap tim fight itu kita melihat adanya Torrent mode yang dipakai tadi. Belum lagi tadi waktu fight-nya, Ukirnya dikejar juga dan Ukir ini bukan hero yang mudah untuk bisa ditangkap Leomord. Betul. Larinya kenceng. Larinya kenceng mundur ke belakang terus dilempar lagi ke belakang udah selesai. Malah Leomord yang tumbang tadi. Leomordnya yang tumbang tadi. Langsung Iya. helang. Karena Dan- itu tadi dia mau coba tuker ya David ya kayaknya. Iya, Kyo-nya juga masalah tadi terjebak di area Hilang. yang sempit. Jadi agak susah dan sekarang Purple Buff kembali lagi bakal diinvasi terus-terusan. Gak ada makanan sama sekali buat tim Liquid ID dengan Lord yang masalahnya lagi berjalan. Defensive power tim Liquid ID seperti apa Om? Masih oke, masih ada Yves juga ya. Seharusnya untuk dorongan yang pertama ini masih bisa mereka defense juga. Masih ada Holy Defense yang terpakai. Dan ini akan cukup bisa di-clear dulu lah untuk yang sekarang. Cuman ya dari tim Liquid mereka harus bisa mencari celah. Ini celah yang tidak kita lihat diberikan dari Navi. Oke, tapi menurut Nevin mereka akan bermain dengan main force-nya nggak sih di arah bottom lane. Tapi Leoni! Tsunami Slam! Bakal coba di-commit di arah belakang Shifting Skies membuat para pasukan tim Liquid mereka kembali ketelan 2 pemainnya. Semuanya tidak sesuai keinginan mereka. Bahkan tim fight yang dipaksakan oleh pasukan dari tim Liquid membuat korban jiwa yang cukup banyak. 2 korban jiwa, 1 best turret. Dan lihat apa yang dilakukan Andoriu! Andoriu? What are you doing Andoriu? Miss Mekanika. Dan bahkan menurut gua sebenarnya dia bisa cabut keluar. Tapi karena saya kebetulan melihat ke arah pemain. Cars ketawa melihat Andoriu tadi. Sepertinya ada miscalculation. Mau coba dapetin 1
1 versus 3 dapat 1 is okay. Ya. Tapi nampaknya tadi gak dapetin siapa-siapa. Iya, sendirian okay. juga kan. Jadi agak susah. Nah, tapi ini malah jadi celah sih seharusnya buat tim Liquid ID supaya mereka setidaknya bisa keluar sedikit. Bisa dapetin ya at least purple buff-nya jangan sampai diinvasi lagi ya. Jadi keuntungan yang sekarang udah mulai sedikit diredam. Dan satu inisiasi dari Leoni Om tadi yang sebenarnya coba untuk cari resiko dengan return yang tinggi kan. Iya benar sih, tapi itu untuk front to back jelas Navi seneng banget ya. Kita Iya. sudah bilang tadi, kalau front to back jelas ini Navi lagi pegang sangat-sangat unggul sekali. Siapapun yang nabrak akan mereka balikan karena mereka punya AOE yang sangat besar. Cars. Kuncinya Cars di sini. Siapapun yang mau diangkat, siapapun yang mau masuk, kalau Carsnya belum ditutup jalan ini berat. Lihat Cars, dia nunggu, teamfight masuk, dia akan ke depan dan itu dia, Shifting Sky-nya Cars. Langsung menutup jalan berpasukan dari tim Liquid. Memang berhasil mendapatkan Andorius, tapi lihat tapi dilakukan si free hit di arah belakang. Maharaja Kevin, Sakratul Maut, satu hit terakhir double kill. Crimson Dan Beacon. sekarang CV bakal coba diangkat. Aran kali ini bakalkah pergi, tapi nampaknya pergi dengan nyawanya. Di balik triple kill CV. Sangat baik free hit di arah belakang. Luar biasa permainan antara front to back Navi. Wah. Tersisa Trichel. Kali ini dengan high ground defensive yang tidak memiliki real world manipulation. Harusnya Trichel gak mampu untuk mempertahankan base mereka. Leoni sudah kembali lagi terpop up ke arah lane of down. Dan memilih untuk menuju ke arah base turret tengah. Ini sebuah solusi dan jalan yang sangat wise untuk CV. Iya, ini Ukir dan juga Sive dari setiap team fight yang terjadi mereka selalu dalam posisi yang benar-benar aman. Jadi front line-nya emang kuat banget dari Navi dan tim Liquid ID. Gimana nih Om? Masih ada harapan kah? Harapan masih ada dong, ya kan? Cuman ya mereka harus bisa menciptakan peluang di mana setiap ada satu tsunami slam itu ngepanis satu pemain dari Navi. Oke. Dan itu yang belum kita lihat ya, karena secara item atau bahkan dengan gold ini masih berusaha buat ngejar tim Liquid ID-nya. Kalau sama itemnya bisa jadi ceritanya agak beda dikit ya. Dan dari stacknya Skyfierce 47 nih, sudah dipegang dengan Chive juga, bahkan full item ternyata. Waduh, udah gede nih Om stacknya. Mhm. Ya. Ini sih mereka harus makan cards kalau mereka mau. Dibandingkan makan yang lain ya Vin, kalau gua ya. Karena kuncinya di cards, selama cards saya lihat standby, shifting skies-nya, orange moment-nya, itu yang ngenetralin tim Liquid yang udah dapetin momen. Iya, agak dilema ya. Karena kalau kita ngomongin momen sebenarnya Drichel juga dalam posisi yang safe terus dari tadi. 3-1-2 kelihatan dari segi KDA, gimana dia menjaga posisinya. Dan tim-nya selalu dibawa di sekitar area real world manipulation. Yap. Aran pun menurut aku sekarang udah agak susah nih untuk bisa di take down secara instan. Makanya dia jadi salah satu player yang tumbang terakhir kan tadi Om. Ya, sebenarnya dari tim Liquid ID ya, mereka juga punya satu cara ya, nunggu levelnya mungkin sama, terus juga itemnya sama, mereka bisa nih untuk adu coba main front to back juga. Karena secara untuk power dari Navi sendiri ini sudah cukup maksimal nih kalau kita lihat dari item-itemnya kan. Ini Iya. sudah lumayan jadi dibandingkan dengan tim Liquid ID yang baru mau menuju jadi. Goldnya aja segitu Nevin ya, Iya. 4.700. Rasa banget sih bedanya ya, udah langsung beda satu item kalau udah sampai 1.700-an. Dan Leoni udah punya fleeting time, jadi mungkin ini akan mempercepat dan ada 2 target setidaknya yang bisa diambil dalam satu team fight besar ya Om. Mhm. Tapi ya itu dia harus tetap hati-hati sih, karena sebenarnya kalau kita lihat juga tim Liquid ID ini mainnya cukup ngotot ya. Sama-sama mau front to back. Kalau dari tim Liquid ID, ambil siapapun, mereka bakal coba untuk nge-punish. Tapi front to back ini bukan secara main pick up play ya. Iya. Karena mereka memang punya kalian. Sedangkan Navi ini akan sangat senang sekali karena siapapun yang diangkat langsung di follow up dengan Cars. Betul. Mereka kalau misalnya nggak mau follow up pakai Cars, Carsnya bakal biarin diangkat. Misalnya Apro di Tsunami Slam, biarin aja Apro dimakan. Tapi pastikan kalau udah mau ada team fight besar, Carsnya udah standby. Dan di sini mereka bakal coba untuk melakukan kontes terhadap Lord yang kedua. Membuat posisi dari tim Liquid ID sudah terlihat antara Aran dan Q. Tapi mereka mencoba untuk menangkap Leoni. Dibonyoknya sedikit demi sedikit. Leoni bakal coba dipaksa untuk menggunakan Tsunami Slam dadakan. Karena dia kalau tidak bakal meledak berflicker for defensive dikeluarkan Oh, Q. Summon Force. Summon Force. Mencoba untuk menari. Menuju ke arah Apro. Dan nampaknya masih terlalu kuat. Dan base-nya. No way. Informasi terlihat di mana Kevin menuju ke arah base mereka. Mencoba untuk melakukan clear minion dan Leoni Sakratul Maut. Satu kali tembakan dari seorang civil, Leoni bisa meledak. Tidak ada flicker, Andorius. retribution dengan insert. Tanpa adanya kontes. Tapi informasi tadi yang sangat malah adalah Leoni nggak ada flicker. Leoni Sakratul Maut. Jadi Nevin di depan sana, mereka ragu maju atau tidak. Karena tidak ada Kevin juga. Iya, distraksi ya. Wave minionnya memang diunggulkan sama Navi.
Dan akhirnya objektif kembali lagi bisa dipegang 3 Lord yang ada di tangan dari Navi. Cuman ternyata di bawah gamenya cukup panjang loh ini, Iya. 17 menit Om. Ya menurutku di sini Navi juga mereka masih belum terlalu bisa lah untuk bisa langsung menemukan Drichel. Karena Drichel sepanjang kalau kita bisa bilang nih, kalau memang defense, ini Yip cukup kuat di belakang. Dan Iya. sangat-sangat sulit untuk bisa langsung ditargetkan karena pasti dia berdiri di samping dari base kalau lagi buka reload manipulation. Oke, apakah Apro akan sebuah jawaban Om untuk menutup? Bukan untuk bisa mendapatkan poin kill atau apapun, tapi setidaknya menutup jalan dengan reward manipulation yang terkena stun. Sisi kali ini sangat penting banget. Dengan sisi membuat para pasukan dari tim Liquid harusnya mereka tidak terlalu perkasa, tapi dari zaman Force di arah bottom lane melakukan clear mid dengan sangat cepat, tapi main course utamanya adalah super minion di arah tengah, Nevin. Iya, apakah ini bisa menjadi satu pembuka jalan ya buat Navi dengan satu base rate yang mungkin bisa dipaksa karena secara efektif mereka punya banget. Konsel Gaming nggak betul kalian bergerak belakang berhasil melakukan satu reward manipulation depan Naran, melakukan defensif. Langsung di depan sana para pasukan dari tim Liquid melakukan follow up, tapi Kevin harus meledak kembali. CV bakal coba dipasang, Purify Kevin, saya ada Devour di Sam untuk seorang CV. Immortality gak akan bisa mempertahankan sosok seorang Leoni. Damage double kill terlalu keras dari sosok seorang CV. Terlalu besar damage yang diberikan dengan stacks kayak besar yang dimiliki sekarang. Harusnya catatan saya sih 67 ya Om ya. Iya. Cuman satu kerugian untuk tim Liquid tadi, kalau kita lihat ya, Apro itu pecah imonya. Ya betul. Iya. Tapi gak di finish karena mereka terlalu terfokus juga untuk nabrak yang ada di depan. Ya. Nah, masalahnya dengan 2 pemain yang tumbang dari tim Liquid ID dan sekarang wave-nya sebenarnya bisa dikawal lagi oleh Navi. Mereka bakal coba dikawal. Menurut Devin, kita lihat dengan adanya Q terus sakit Celtic Skies mencari sosok seorang Aran. Apa taruh Guardian following up, ditangkap begitu saja, bakal coba diangkat oleh seorang Ukir. Real Manipulation menyelamatkan seorang Aran dan Ukir. Crimson back and forth defensive dikeluarkan. Kyo, Aran masih bertahan. S2 dari Richel. Real World Manipulation cover yang tepat dikeluarkan di depan sana. Iya, jujur ini menyeramkan banget sih real world manipulation-nya ya. Bener-bener nggak ada yang bisa masuk. Dan di sini yang jadi masalah adalah karena Afro itu berperan sebagai initiator. Jadi dia nggak bisa tuh hanya fokus ke arah Richel-nya doang. Peran dia lebih besar daripada itu ya Om. Ya, karena tadi kita sudah melihat kan contohnya. Ketika ada ya. EOG yang dibuka langsung diantarkan dengan Tsunami Slam. Betul. Lebih dalam lagi masuk ke wilayah dari tim Liquid ID. Jadi benar-benar dari Navinya ya mereka harus sedikit bersabar dan berusaha untuk mencari cara agar tim Liquid ID terpancing melakukan team fight di depan dari base mereka. Iya, ini kayak kita flashback lagi ke leg pertama ya Bener. sebenarnya. Dibawa kembali lagi dengan pertarungan yang sengit, dibawa ke late game juga bahkan. Jadi Yep. satu momen di Lord ini yang akan jadi pertanyaan yang besar. Lane jauh sebenarnya harusnya bisa dipegang sama Navi dengan super minion wave mereka. Tapi kalau kontes, ini bakal dikontes nggak Om? Menurutku bakal dikontes ya selama lane management dari TLID ini cukup ya, terutama untuk di bagian bottom lane-nya, karena itu adalah lane yang jauh dari Lord ini. Dan ini adalah Lord yang cukup penting juga, kalian bisa lihat ya. Kok penting nih Lord-nya? Karena warna Lord-nya tuh udah menyala emas. Nah ini masalahnya Tebel, Nevin. kasih Ranger buff. emas tapi ya? Bukan. Pertanyaanku Nevin, Apa? ini kontes apa dia kemakan beat? Oh, nyari orang ya berarti ya? We never know. Karena lihat posisi dari Maharaja Kevin terekspos dengan sangat besar. Terlihat di depan sana, Apro! Surprise Kevin! Langsung menggunakan Barpriel, tapi diangkat dari Oh, dari belakang, dari belakang. menyelamatkan Kevin, tapi damage terlalu besar. Ada Leoni. Meanwhile, Andariu memberikan surprise, tapi terlalu kuat dan Kevin masih ada sayap. Oke. Immortality memecahkan sosok seorang Andariu di depan sana. Mereka mundur ke arah belakang. Ukir tertake down, Avatar kemudian for defensive. Malah dibalikan oleh tim Liquid! Membalikan kembali ke kanan, ternyata sandwich yang dilakukan Navi gagal. Liquid mulai bangkit dengan 2 yang tumbang, mereka pasti mendapatkan Lord tanpa ada kontes. Wow, 2 pemain berhasil mereka take down dan itu pemain yang sangat penting. Andoriu, pemegang retribution, Ukir, pengganggu paling utama dari Navi dan what happened? Apa yang terjadi dengan Navi Om? Ya jelasnya mereka sangat tergunting sekali tadi ya. Atau mereka bahkan tidak menyangka kalau dari belakang sana ada Leoni dan juga Kyo yang datang. Dan target mereka terkhusus hanya untuk melihat di mana keberadaan dari Ukir. Ukir adalah pemain pertama yang tumbang semasa tim fight di luar tersebut. Dan tanpa gangguan dari Ukir juga dengan hilangnya pemegang retribution yang memang tim fightnya terpecah belah. Kelar. Selesai tadi untuk Navi. Langsung tim fight dimenangkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Ingat, Navi selalu kuat dan lihat berapa ribu gold yang langsung swing, hanya sisa 73 perak. Dan bayangkan semua langsung diuntungkan oleh tim Liquid. Best turret memang pecah.
3 wave didorong secara bersamaan, Nevin. Iya, ini uang yang dipegang sama Navi semua udah di-refund balik ya ke tim Liquid ID. Dan sekarang masalahnya Lord bener-bener akan berjalan dari bagian bottom lane. Lord yang udah bersinar ya tadi Om. Evolve ya. Udah evolve, terus juga 5 pemain penuh dari tim Liquid ID. Dan kalau kita ngomongin area of effect, sama halnya tim Liquid ID juga punya. Gila, slow push-nya ini, lihat. Pelan Slow banget ya. push-nya dia pengen semua minionnya menumpuk. Dia nggak mau clear bawah dulu. Biarin semua minionnya pelan-pelan seluruh super minion. Dan bahkan Lordnya ketahan 2 kali, 2 titik. 2 titik ini yang seharusnya para pasukan Navi kalau dia nggak nge-clear dengan cepat masih ada 1 wave lagi untuk super minion, Nevin. Oh ini bisa bareng sih untuk area mid dan juga bagian bottom lane. Apalagi akan langsung jump in. Dan No, Nevin. Mereka mencoba untuk melakukan team fight terlebih dahulu. Menuju ke best turret di arah tengah. Lord di arah bottom lane dengan sangat bebas berhasil mendapatkan best turret. Lane bottom lane mereka udah sama-sama super minion. Poking damage terlalu sakit. Temukan tsunami slam. Menuju ke arah belakang. Maharaja Kevin memberikan damage yang instan di depan sana. Tapi tampaknya Q nggak menggapai para pasukan Navi. Mundur ke arah belakang. Ada sebuah jawaban. Tapi Alright. Shifting Skycast menutup jalan para pasukan dari Team Liquid. Tim fight yang besar dan bahkan mungkin di depan sana berhasil mengangkat Trichel. Trichel ter-take down. Karena Andoryu. booking damage. Andoryu bermain dengan adanya Savage Gaming. Kehilangan kill, tidak ada damage sama dan Aran. Tertahan di best turret. Damage dari turret membantu Aran untuk ter-take down. Bahkan Maharaja Kevin mencoba untuk berhasil mendapatkan 1. Tapi nampaknya wipeout akan di depan mata. Tersisa sosok seorang Leoni. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Leoni. The one last man standing. satu pemain terakhir yang jelas akan dikejar oleh Navi. Kesempatan di depan mata mereka, Wave masih berjalan dari area tengah dan Leoni akan dipaksa untuk tidak bisa pulang sama sekali. Tapi nampaknya Nevin, Leoni ditutup jalannya. Hilang di depan mata, wipeout dan bahkan gagal comeback untuk tim Liquid ID. Karena Navi berhasil mengeksekusi game pertama mereka.